Bayangkan jika pemilu 2029 sebenarnya sudah dimulai hari ini, bukan dengan baliho, bukan dengan deklarasi, dan bukan dengan kampanye, melainkan lewat penyusunan jaringan politik, pembentukan citra, pertarungan di balik layar, dan perebutan pengaruh di sekitar kekuasaan. Kalau dugaan itu benar, maka Gibran bukan sekadar wakil presiden. Ia adalah figur yang sedang dipersiapkan untuk memastikan pengaruh keluarganya tetap bertahan, bahkan ketika masa jabatan presidennya telah selesai. Dan benarkah demikian? Ataukah semua ini hanya rangkaian peristiwa yang dibaca terlalu ke depan? Kita akan menyelaminya lebih dalam. Yang paling saya sayangi, Ketua Umum Partai PSI. Kalau kita ingin memahami kemana arah politik Gibran menjelang 2029, kita tidak bisa memulainya dari Gibran sendiri. Kita justru harus kembali ke Solo. Sebab di kota inilah sebuah transformasi politik yang mungkin akan dikenang sebagai salah satu perubahan terbesar dalam sejarah politik Indonesia pasca reformasi terbentuk. Transformasi itu pada awalnya tampak sebagai kisah tentang mobilitas politik seorang individu. Namun seiring berjalannya waktu, ruang politik yang dibangun Jokowi berkembang melampaui dirinya sendiri. Kemunculan Gibran Rakabuming Raka, Bobi Nasution, dan kemudian Kaisang Pangarep dalam arena politik membuat perhatian publik bergeser. Yang sebelumnya dipandang sebagai perjalanan politik seorang presiden, mulai dibaca sebagai kemunculan sebuah keluarga yang memiliki pengaruh di berbagai level kekuasaan, yaitu politik dinasti. Selama lebih dari 20 tahun setelah reformasi 1998, Indonesia sebenarnya telah berkali-kali menyaksikan munculnya keluarga politik. Di berbagai daerah, jabatan bupati, wali kota, gubernur, hingga anggota DPR seringkali diwariskan kepada pasangan, anak, saudara, atau kerabat dekat petahana. Namun keluarga Jokowi memiliki karakteristik yang berbeda dibanding banyak contoh sebelumnya. Perhatian publik tertuju pada kecepatan transformasi politiknya dari basis politik lokal di Solo menuju pusat kekuasaan nasional dalam rentang waktu yang relatif singkat. Kenaikan politik yang berlangsung dalam waktu relatif singkat ini banyak dibahas para ilmuwan politik sebagai salah satu mobilitas politik paling cepat dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca reformasi. Setelah itu, lingkaran politik di sekitarnya mulai berkembang. Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilkada Solo di tahun 2020. Pada tahun yang sama, Bobi Nasution memenangkan Pilkada Medan. Beberapa tahun kemudian, putra bungsunya, Kaisang Pangarep, memasuki dunia politik dan dipercaya memimpin PSI hanya beberapa hari setelah resmi masuk menjadi anggota partai. Lompatan politik ini menjadi salah satu peristiwa yang paling banyak diperdebatkan dalam sejarah politik Indonesia pasca reformasi. Bagi sebagian kalangan, peristiwa ini dipandang sebagai bagian dari regenerasi politik yang wajar dalam sistem demokrasi. Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk dipilih selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam pandangan ini, hubungan keluarga dengan seorang presiden tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi hak politik seseorang. Dalam literatur ilmu politik, pembahasan mengenai politik dinasti tidak berfokus pada hubungan darah semata. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana kedekatan dengan pusat kekuasaan dapat mempengaruhi distribusi sumber daya politik, popularitas yang telah terbentuk, akses terhadap jaringan elit, dukungan organisasi politik, hingga kemampuan memperoleh perhatian media seringkali menjadi modal yang tidak dimiliki oleh semua kandidat dalam tingkat yang sama. Lapisan pertama menyangkut legalitas. Selama proses pencalonan mengikuti aturan hukum yang berlaku, maka tidak ada pelanggaran terhadap prinsip demokrasi prosedural. Lapisan kedua berkaitan dengan kualitas kompetisi politik. Disinilah para ilmuwan politik mulai mempertanyakan apakah seluruh peserta kontestasi benar-benar memasuki arena dengan titik awal yang setara. Sejumlah penelitian mengenai politik dinasti di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan keluarga dengan petahana dapat meningkatkan peluang elektoral melalui efek pengenalan nama, akses terhadap jaringan politik, kemampuan mobilisasi sumber daya, hingga kedekatan dengan elit partai. Di sisi lain, ada pula argumen yang menekankan bahwa legitimasi akhir tetap berada di tangan pemilih. Seberapa besar pun modal politik yang dimiliki seorang kandidat, keputusan akhir tetap ditentukan melalui pemungutan suara. Dari perspektif ini, keberadaan keluarga politik dipandang sebagai konsekuensi dari demokrasi yang memberikan hak politik yang sama kepada setiap warga negara. Satu pihak melihat demokrasi dari sisi prosedur dan hak konstitusional, sementara pihak lain menyoroti bagaimana relasi kekuasaan dapat mempengaruhi kualitas kompetisi. Dalam konteks keluarga Jokowi, diskusi itu memperoleh dimensi yang lebih luas karena perkembangan politiknya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Dari seorang wali kota di Solo, Joko Widodo mencapai kursi presiden. Dalam beberapa tahun setelahnya, putra, menantu, dan putra bungsunya mulai memasuki arena politik nasional. Rangkaian peristiwa tersebut menjadikan keluarga Jokowi sebagai salah satu objek kajian yang paling banyak dibahas
dalam studi mengenai elit politik Indonesia kontemporer. Namun ada satu hal yang sering luput dari pembahasan ketika kita membahas keluarga Solo, karena biasanya keluarga Solo dijelaskan hanya dari sisi politik, soal partai, pemilu, atau kekuasaan. Padahal ada juga faktor budaya yang ikut mempengaruhi cara sebagian masyarakat memandangnya. Dalam tradisi politik Jawa, gagasan tentang kepemimpinan yang berlanjut melalui garis keturunan atau trah bukan sesuatu yang asing. Sejak lama dikenal keyakinan bahwa keluarga seorang pemimpin memiliki kedekatan dengan legitimasi kekuasaan. Dalam tradisi keraton bahkan terdapat konsep wahyu keprabon, yaitu kepercayaan bahwa ada semacam mandat kepemimpinan yang melekat pada sosok atau garis keturunan tertentu. Tentu saja, Indonesia sekarang adalah negara demokrasi dan kepemimpinan ditentukan melalui pemilu, bukan berdasarkan garis keturunan. Karena itu ketika beberapa anggota keluarga Jokowi memasuki dunia politik dalam waktu yang hampir bersamaan, perdebatan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan strategi politik, tetapi juga dengan cara masyarakat memahami hubungan antara keluarga dan kepemimpinan. Bahkan oleh orang yang secara rasional menolak premis politik dinasti, sebab ia menumpang pada kerangka budaya yang sudah lama akrab, dan Jokowi sendiri membangun citra politiknya dengan sangat sadar di atas dua register sekaligus, yaitu orang biasa yang belusukan, sekaligus sebagai figur yang muncul dari Solo, kota yang menyimpan dua keraton dan kosakata kekuasaan yang jauh lebih tua daripada Republik Indonesia. Dan di titik inilah posisi Gibran menjadi menarik untuk dicermati. Perjalanannya tidak lagi dipandang hanya sebagai karir politik seorang kepala daerah yang sedang naik daun. Ia telah menjadi bagian dari pembicaraan yang lebih besar mengenai regenerasi kepemimpinan, konsolidasi elit, politik dinasti, hingga arah demokrasi Indonesia setelah era Jokowi. Namun di titik ini jugalah masih satu pertanyaan penting yang belum terjawab, karena di antara begitu banyak tokoh yang beredar menjelang pemilu 2024, mengapa pilihan akhirnya jatuh kepada Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto? Apakah keputusan itu semata-mata didorong oleh kebutuhan memenangkan pemilu, atau terdapat kalkulasi politik yang jauh lebih panjang? Tapi politik memiliki logikanya sendiri. Aliansi yang pada satu periode tampak mustahil dapat berubah menjadi koalisi pada periode berikutnya ketika kepentingan politik menemukan titik temu. Rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi setelah Pilpres 2019 menjadi salah satu titik balik terpenting dalam politik Indonesia, terkhusus ketika Prabowo menerima tawaran menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi. Pada konteks ini, banyak pengamat melihat bahwa kompetisi yang selama ini mendominasi politik nasional mulai bergeser ke arah kerjasama. Kerjasama yang mulai terbangun setelah Pilpres 2019 kemudian memasuki babak baru menjelang pemilu 2024. Untuk pertama kalinya, terbuka kemungkinan bahwa Prabowo tidak lagi berada di kubu yang berseberangan dengan Jokowi, melainkan maju dalam satu poros politik yang sama. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Profesor Kacung Marijan, membaca pencalonan Gibran dalam kerangka yang lebih panjang. Dalam salah satu analisisnya, Prof. Kacung menyebut bahwa keberadaan Gibran memiliki dua fungsi sekaligus. Fungsi pertama adalah memperbesar peluang kemenangan pada pemilu 2024 melalui konsolidasi pemilih yang selama 2 periode mendukung Jokowi. Fungsi kedua berkaitan dengan investasi politik jangka panjang, karena kehadiran Gibran membuka ruang bagi terbentuknya kesinambungan kepemimpinan setelah berakhirnya era Jokowi. Dengan kata lain, pencalonan Gibran tidak hanya memiliki dimensi elektoral, tetapi juga dimensi strategis terhadap konfigurasi politik Indonesia beberapa tahun ke depan. Dan dari sudut pandang tersebut, posisi Gibran saat ini memberikan keuntungan yang cukup signifikan. Jabatan Wakil Presiden menempatkannya di pusat pengambilan keputusan nasional sekaligus memberinya kesempatan membangun rekam jejak pada tingkat pemerintahan pusat. Pemilu seringkali menghadirkan aktor yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Perubahan kondisi ekonomi, krisis politik, atau pergeseran preferensi pemilih dapat menghasilkan poros baru yang mengubah seluruh peta persaingan. Dalam skenario seperti ini, modal politik yang dibangun sejak awal tetap penting, tetapi tidak selalu menjadi penentu akhir. Gibran tidak lagi diposisikan hanya sebagai figur yang hadir untuk melengkapi pasangan calon pada pemilu 2024. Perjalanan politiknya kini dinilai sebagai bagian dari proses yang lebih panjang. Setiap langkah, setiap kebijakan, dan setiap keputusan politiknya akan semakin sering dihubungkan dengan kemungkinan kontestasi pada 2029. Pada akhirnya, pertanyaan dalam video ini mungkin tidak memiliki jawaban yang benar-benar pasti. Apakah keluarga Solo memang sedang menyiapkan Gibran sebagai pemimpin nasional berikutnya? Atau publik sedang membaca terlalu jauh rangkaian peristiwa yang sebenarnya berdiri sendiri? Jawaban atas pertanyaan tersebut baru akan teruji oleh waktu. Dan apapun yang akan terjadi pada 2029, perjalanan politik Gibran telah menjadi bagian dari proses yang lebih besar. Bagaimana demokrasi Indonesia terus bergulat dengan regenerasi elit, pengaruh keluarga dalam politik, dan perebutan arah kepemimpinan nasional di masa depan.